Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Aurora Luas dari kelas 11C, nomor absen 07. Di video kali ini aku akan membahas tentang materi olahraga renang. Yang pertama adalah pengertian renang. Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Gaya renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Perenang yang memenangkan lomba renang adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintasan tercepat. Gerakan renang melibatkan koordinasi tangan dan kaki untuk menggerakkan tubuh di dalam air. Selanjutnya, sejarah olahraga renang. Berdasarkan pandangan sejarah dunia, aktivitas berenang sudah berkembang sejak zaman Yunani dan Romawi kuno melalui bukti-bukti legenda yang berkembang. Misalnya, kisah Leander berenang mengarungi sungai Hellespont di Asia Minor, Turki, untuk menemui kekasihnya yaitu Hera, atau cerita Horatius ketika berenang sendirian dan melarikan diri dari musuh dengan berenang menyeberangi sungai Tiber. Perkembangan renang sebagai cabang olahraga diawali dalam Olimpiade modern tahun 1896 di Athena, Yunani. Pada Olimpiade tersebut, hanya 5 nomor yang tersedia untuk kategori olahraga renang, di antaranya 100 meter, 500 meter, 1200 meter, nomor bebas, dan 100 meter untuk para pelaut laki-laki. Pada saat itu hanya ada 2 gaya yang dilombakan, yaitu gaya dada dan gaya bebas. Baru pada tahun 1900 gaya punggung dimasukkan sebagai nomor baru renang Olimpiade. Melihat sudut pandang sejarah renang di Indonesia, sejarah renang di Indonesia pertama kali terlihat dari pembangunan kolam renang pertama pada tahun 1904 di Cihampelas, Bandung. Selain di Bandung, catatan sejarah juga menemukan kolam renang lainnya di Cikini, Jakarta, dan Brantas, Surabaya. Mengutip dari buku Mengenal Olahraga Renang karya Aisyah, mengatakan bahwa sejarah renang di Indonesia berkembang dengan mendirikannya Perserikatan Berenang Bandung pada tahun 1917. Setahun berikutnya, baru pada tahun 1918 dibentuk Perserikatan Berenang Jawa Barat yang terdiri dari sekolah-sekolah. Lalu pada 1924 didirikan Perserikatan Berenang Jawa Timur yang mendorong pertandingan antar daerah sehingga menghasilkan rekor-rekor baru di kejuaraan Belanda. Selanjutnya, beberapa contoh organisasi dalam olahraga renang. Yang pertama ada FINA, Federation International de Natation, didirikan 19 Juli tahun 1908 di Hotel Manchester, London, bertepatan dengan berakhirnya Olimpiade London tahun 1908. Pendirinya adalah induk organisasi renang dari Belgia, Britania Raya, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Hungaria, dan Swedia. Sedangkan markas besar FINA berada di Lausanne, Swiss. Induk organisasi olahraga renang, renang perairan, renang terbuka, selam, polo air, dan renang indah di setiap negara, dan teritori berhak menjadi anggota FINA. Yang kedua ada AASF, Asian Amateur Swimming Federation, didirikan pada tahun 1978 di Berlin dan saat ini memiliki kantor pusat administrasi di Muscat, Oman. Kejuaraan renang di Asia diselenggarakan setiap 4 tahun sekali antara atlet dari negara-negara Asia. Hal ini dilakukan di bawah pemerintahan AASF. Edisi berikutnya dari kejuaraan akan ke-10. Mereka akan diadakan pada tahun 2016 di Jepang, yang sebelumnya diselenggarakan di Dubai pada tahun 2012. Selanjutnya ada PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia, didirikan pada tanggal 21 Maret tahun 1951. Kejuaraan renang nasional diadakan 4 tahun sekali, yaitu saat diselenggarakannya PON. Selanjutnya beberapa gerakan renang, yaitu yang pertama ada gaya bebas, yaitu gaya yang tidak terikat dengan teknik-teknik dasar tertentu. Renang gaya bebas dilakukan dengan beraneka ragam gerakan dalam berenang yang bisa membuat perenang dapat melaju di dalam air. Posisi renang gaya bebas yaitu yang pertama, posisi dada menghadap ke permukaan air. Yang kedua, dua belah tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas bawah. Yang ketiga,
Sewaktu berenang gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air. Pernapasan dilakukan saat lengan digerakkan keluar dari air, saat tubuh menjadi miring dan kepala berpaling ke samping. Yang kedua ada gaya dada, yaitu gaya yang paling populer untuk renang rekreasi. Posisi tubuh stabil dan kepala dapat berada di luar air dalam waktu yang lama. Posisi renang gaya dada atau gaya kata yang pertama, posisi dada menghadap ke permukaan air. Namun berbeda dari gaya bebas, batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Yang kedua, dua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan ke depan. Yang ketiga, kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air. Yang ketiga ada gaya punggung. Gaya punggung ialah gaya berenang yang hampir mirip dengan gaya renang bebas. Namun, hanya saja gaya punggung memiliki posisi punggung yang menghadap ke permukaan air dan posisi wajah menghadap ke atas. Renang gaya punggung ini sudah dikenal sejak zaman kuno. Posisi renang gaya punggung yaitu yang pertama, berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Posisi wajah berada di atas air sehingga orang mudah mengambil napas. Namun, perenang hanya dapat melihat atas dan tidak bisa melihat ke depan. Sewaktu berlomba, perenang memperkirakan dinding tepi kolam dengan menghitung jumlah gerakan. Yang kedua, dalam gaya punggung, gerakan lengan dan kaki serupa dengan gaya bebas, namun dengan posisi tubuh terlentang di permukaan air. Yang ketiga, kedua belah tangan secara bergantian digerakkan menuju pinggang seperti gerakan mengayuh. Mulut dan hidung berada di luar air sehingga mudah mengambil atau membuang napas dengan mulut atau hidung. Yang keempat, ada gaya kupu-kupu. Adalah salah satu gaya berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Posisi renang gaya kupu-kupu yaitu yang pertama, posisi dada menghadap ke permukaan air. Yang kedua, kedua belah lengan secara bersamaan ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sementara kedua belah kaki secara bersamaan menendang ke bawah dan ke atas seperti gerakan sirip ekor atau lumba-lumba. Yang ketiga, udara dihembuskan kuat-kuat dari mulut dan hidung. Adapun kesalahan dan resiko dalam renang, yaitu yang pertama kesalahan teknik renang. Postur tubuh tidak tegak, teknik pernapasan kurang efektif, gerakan kaki terlalu cepat, gerakan lengan tidak sinkron dengan gerakan kaki, kurang pemanasan dan pendinginan, keseimbangan tubuh labil, kepala terlalu naik ke atas permukaan air, sikap badan kaku, badan tidak streamline. Adapun risiko dalam renang yaitu yang pertama cedera akibat penggunaan berlebihan seperti nyeri dan tendon yang beradang di bahu, lutut, pinggul, dan punggung. Yang kedua robekan labrum, cedera serius yang memerlukan pembedahan. Yang ketiga risiko infeksi-infeksi pada kulit, infeksi mata, infeksi saluran pernapasan, pneumonia, atau penyakit mirip flu. Sekian penjelasan materi olahraga renang dalam video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.